Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Sehat. Sehat semua? Sehat, Pak. Sekarang kan musim hujan ya. Jangan sering-sering main hujan. Ya. Bisa tetap masuk sekolah. Temannya ada yang nggak masuk apa enggak? Ya. Siapa? Joydi. Dua ini. Syahir. Jadir. Masih Mas. sama Eka Pak. Kenapa katanya nggak masuk? Hujan-hujanan Pak. Ya. Hujan-hujanan. Iya. Sakit kemarin. Sakit karena hujan-hujan. Ya. Mana? Oke, sekarang pelajaran bahasa Indonesia ya. Iya Pak. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita di siang ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa dengan harapan semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar, mendapatkan manfaat dan barokah. Doa dengan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Sekarang materinya apa? Saya tahu. Apa? Teks refleksi diri. Teks refleksi diri. Benar, teks refleksi diri. Benar. Ya, sekarang materinya teks refleksi diri. Bentar ya. Teks refleksi diri. Sebelum itu mungkin dari teman-teman di sini sudah ada yang tahu tentang refleksi diri atau pernah baca, pernah lihat atau ada yang tahu? Saya belum Pak. Mungkin yang lain. Insya Allah saya Ya, silakan Mas Reza. refleksi diri merupakan suatu cara untuk melihat tentang diri kita sendiri, seperti itu, baik secara perbuatan, secara sikap dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Bapak. Ya, benar sekali. Sekarang saya mohon Mas Kiki diulangi apa yang Saya jawab sendiri aja Pak. Oh ya, tafsirkan sendiri ya. Refleksi diri itu seperti cara kita untuk menilai kemampuan diri kita sendiri Pak, merefleksikan segala hal atau pengalaman yang telah kita lakukan. Oke. Mas Mirza mungkin mau berpendapat juga, silakan. Ya, tes refleksi kalau dari teman-teman yang sudah memberikan jawaban tadi, tes refleksi adalah tes yang menyimpulkan atau untuk mencari kemampuan dari diri kita sendiri. Gitu, Pak. Melalui pengalaman. Ya. Oke, jawabannya semua. Nah, bagus ya. Pinter-pinter ya. Pinter-pinter. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita di siang ini di PPT ada
nanti saya kirimkan ya. Atau saya kirimkan sekarang aja. Saya kirim ya. Nanti bisa dilihat ya teman-teman ya. Kalau nggak kelihatan bisa. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks refleksi diri setelah membaca beberapa contoh teks dan berdiskusi dalam kelompok secara merata. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis isi teks refleksi diri melalui kegiatan membaca mendalam dan membuat kerja analisis dengan pemenuhan minimal 3 dari 4 indikator penting. Oke, nanti berarti saya harapkan teman-teman di sini tidak hanya aktif berdiskusi beberapa karena saja, melainkan berkelompok dan aktif semuanya. Seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, sekarang lanjut. Tadi teks refleksi diri. Teks refleksi diri sebagaimana tadi yang disampaikan oleh teman-teman, suatu teks atau wacana tertulis yang memberikan gambaran atau yang menjelaskan tentang pengalaman atau cerminan tentang diri. Saya pahami ya. Jadi teks refleksi diri, wacana tertulis yang menjelaskan tentang pengalaman diri sendiri, yang kemudian memiliki beberapa tujuan, manfaat, dan struktur yang ada. Nah, teks refleksi diri ada beberapa hal yang mencakup di dalamnya. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, ciri. Terus struktur. Yang terakhir, kaidah kebahasaan. Oke. Sebelum kita lihat, kira-kira apa nih tujuan daripada teks refleksi diri? Teksnya kan menggambarkan tentang pengalaman diri seseorang. Gunanya apa? Tujuannya apa? Untuk kira-kira? saya Pak, Ya, silakan. untuk menilai sejauh mana kemampuan kita. Ya. Dapat menerangkan. Ayo, siapa lagi? Untuk memberikan gambaran perihal evaluasi tentang diri kita sendiri. Oke, baik. Ayo, Mas Christian. Iya. Bebas. Kita bebas berpikir. Iya, nggak ada yang salah. Tujuannya biasanya teman-teman tadi Pak untuk tahu apa kemampuan kita yang sudah kita dapat Ya. dan untuk bisa mengevaluasi. Oke, tenang. Ya, semua dapat kita benarkan. Nah, ini beberapa tujuan daripada teks refleksi. Yang pertama, menggali makna dari pengalaman yang dialami. Jadi, sebagaimana misalnya saya mengikuti seminar atau kajian diskusi di dalam sebuah forum. Nah, di sana kita tulis apa saja yang kita lakukan, kita ceritakan pengalaman kita di sana. Nah, setelah itu kita lihat makna daripada pengalaman yang kita dapatkan pada saat itu. Bisa dipahami ya? Oke. Yang kedua, nah seperti yang dijelaskan teman-teman tadi, mengevaluasi sikap, pikiran, dan tentunya perasaan. Ya. Jadi di dalam teks refleksi diri tidak hanya mengevaluasi perilaku ataupun keterampilan,
melainkan juga emosional yang ada di dalam diri kita. Oke. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran diri, self awareness. Dan yang keempat, menjadi sarana pembelajaran dari pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Nah, di dalam teks refleksi diri ini tentunya memiliki satu tujuan, yaitu salah satu tujuannya membentuk sikap kritis, terbuka dan bijak dalam menyikapi kehidupan. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan satu contoh daripada salah satu tujuan tes refleksi diri yang ada di PowerPoint? Ya. Bisa Pak. Ya, silakan. Yang sejalan dengan beberapa tujuan. Ya itu mungkin berkenaan dengan teks biografi juga, karena kita menceritakan tentang diri kita di situ agar kita dapat mengabadikan segala hal yang pernah dilalui oleh kita sendiri. Oke, apa? Tapi kalau teks yang menceritakan diri sendiri itu bukan teks biografi, tapi autobiografi. Ya. Siapa? Terima kasih. Sekarang kita lanjut. Berarti perbedaannya teks autobiografi dengan teks refleksi diri itu gimana? Kan kalau autobiografi menceritakan dirinya sendiri. Ya, Kalau refleksi, lebih tepatnya nanti yang membedakan itu ada struktur. kalau lebih Ya, kalau di struktur teks biografi atau autobiografi itu pada umumnya menjelaskan latar belakang kelahiran, ya latar belakang pendidikan, apresiasi, nah seperti itu. Berarti di strukturnya saja. Ya. Oke, tujuan sudah ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Ciri-ciri teks refleksi diri. Yang pertama, bersifat pribadi. Saya dulu nggak apa-apa ya. Ditulis dari sudut pandang penulis, mengandung renungan, evaluasi atau introspeksi. Nah, seperti yang saya kasih contoh tadi, sewaktu seminar ngapain aja. Nah, itu direnungkan, evaluasi bagaimana kedepannya mengikuti seminar yang lebih aktif dan lebih baik lagi. Introspeksi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang ekspresif, senang, misalnya sedih, komunikatif dan juga reflektif. Yang ketiga, sering memuat perasaan, pikiran dan pendapat pribadi. Ya, karena ini kan tentang refleksi diri ya, bukan refleksi orang lain. Yang terakhir, tidak selamanya kronologis, akan tetapi lebih tertuju pada sebuah makna di dalam pengalamannya. Bisa dipahami? Saya dilanjutkan ya. Ya. Oke. Selain adanya ciri-ciri tentang teks refleksi diri, juga termuat tentang struktur, yang mana strukturnya terdiri dari 4 hal. Apa saja itu 4 hal? Yang pertama, pengalaman atau peristiwa, hal-hal yang dialami atau beberapa hal yang direnungkan. Yang kedua, perasaan dan pikiran, bagaimana perasaan penulis terhadap pengalaman
misalnya nih Mas Reza sedang mencintai seseorang. Misalnya itu sudah punya pacar? Oh belum. Ya ini misalnya Mas Reza sudah punya pacar. Terus Mas Reza pergi menonton, pergi jalan-jalan ke mana biasanya Mas Reza? Ke tunjungan. Oh ke tunjungan. Nah, terus di kemudian hari ternyata Mas Reza sudah mengalami patah hati, diputuskan. Nah itu ditulis melalui teks refleksi diri. Yang ketiga strukturnya ialah pembelajaran dan makna. Apa hal-hal yang bisa diambil dari pengalaman yang ditulis. Misalnya Mas Reza tadi kan sedang patah hati. Nah, apa pengalaman atau makna yang bisa diambil dari kejadian patah hati itu, Mas Reza? Nah, mungkin pengalaman atau hikmah yang dapat diambil dari peristiwa tersebut, ya kita harus lebih bijaksana lagi sebagai seorang pelatih dalam memutuskan suatu problema yang ada. Iya, Sikapnya seperti itu. jawaban itu bagus. Ya, itu contohnya bisa dipahami ya. Oke. Kemudian harapan atau rencana, plan ke depannya, perubahan sikap baru setelah menulis teks refleksi. Nah, seperti tadi itu yang disampaikan oleh Mas Reza, dan tadi ditulis, mencari makna dari pengalaman, kemudian harapannya apa. Seperti itu ya. Oke, struktur sudah jelas. Bisa dilanjutkan berarti ya. Setelah struktur di dalam teks refleksi diri tentunya memuat kaidah bahasaan. Bagaimana dalam teks refleksi diri itu menggunakan bahasa. Yang pertama, tentu menggunakan kata ganti orang pertama. Seperti saya, aku, diriku. Ada yang bisa kasih contoh? Satu kalimat refleksi diri dengan menggunakan kata ganti orang pertama. Pada itu aku pergi makan. Satu kalimat. Ayo gimana tadi Mas Mirza? Pada hari itu aku pergi makan. Ya, pada hari itu aku pergi makan. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Ya, silakan. Sejak kejadian tersebut saya tidak lagi gambar. Ya. Sekarang kita gambar berarti. Ya, dalam memutuskan suatu diri kita jawab. Mas Kiki, Saya sangat bersyukur. ya, apa yang saya punya? Nah ini telat Pak. Telat berapa menit kamu? Saya habis Ini apa? Ini apa? Langsung dulu. Sini Mas, sini Mas. Oke, selanjutnya menggunakan kalimat ekspresif. Seperti apa itu kalimat ekspresif? Saya merasa, saya menyadari, saya menyesal, saya bingung. Ya, keluar aja. Saya bahagia. Contoh misalnya Mas Erza menyadari bahwa seseorang yang dicintainya selama ini adalah
seorang yang sudah mempunyai istri. pacar. Ada lagi Pak. Misalnya ya Pak, nggak apa-apa ya. Ya, Nah, seperti itu. Misalnya Mas Mirza menyesal karena selama ini sudah mencintai orang yang salah, misalnya. Oke, mungkin mau kasih contoh, Bisa mungkin. Mas Nisa dulu aja. Ya. Kalimat ekspresif. Itu tapi kalimat ekspresifnya menggunakan Ya bebas. Ya pakai kata ganti orang pertama aja, Pak. aku menyadari bahwa dia bukan yang terbaik. Asik, bagus. Gitu ya Pak? Ya. Bersama dulu. Selanjutnya menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Seperti apa saja konjungsi kausalitas itu? Pertama seperti oleh karena itu, sehingga, dan oleh sebab. Misalnya nih, saya bertemu dengan seseorang yang terlantar di pinggir jalan. Oleh sebab itu, saya memberinya sebuah makanan. Ada lagi, saya merasa mencintainya adalah sebuah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Oleh sebab itu, per detik ini saya tidak lagi mencintainya. Ayo kasih contoh bisa. Ayo, Mas Mirza. Udah Pak, mikir Pak. Ya, nggak apa-apa. Ayo Mas Mirza dulu mungkin. Atau Mas Kiki. Saya yang mana Pak? Kalimat itu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas. Sebab akibat. Yang nomor 3 ya Pak? Ya, kita. Saya sering kesiangan. Oleh sebab itu saya malam harinya tidur di jauhan. Bagus. Mas, siapa dulu ini? Ya, Mas Azza, silakan. Suatu saya ke rumah teman saya tidak pernah dikasih makan. Ya, Saya tidak lagi bermain. hidup dan bermain di rumah. Benar. Tapi apakah bermain ke rumah teman itu dengan harapan dikasih makan? Benar. Oke, ayo Mas Mirza mau kasih contoh. Ini Pak, saya membutuhkan uang banyak sehingga saya harus kerja part time gitu. Oh ya, sip. Bagus. Emang sekarang lagi kerja mana? Enggak Pak. Oh enggak, Misalnya misalnya. Enggak barangkali masih saya. Selanjutnya, kita juga ya Ya Pak. menggunakan kosakata evaluatif, baik, buruk, bermanfaat, mengecewakan dan berharga. Misalnya dari sebuah pengalaman yang sudah dijelaskan tadi, hal itu menjadi pengalaman terburuk saya. Misalnya mencintainya adalah sebuah pengalaman yang tidak memiliki manfaat. Oh iya, tidak memiliki manfaat.
Saya pahami? Siapa? Ya, lanjut. Oke. Selanjutnya menggunakan kalimat harapan atau perbaikan. Seperti saya berharap ke depan saya berharap. Coba kasih dulu ya. Setelah menemuinya di pagi hari tadi, saya berharap saya bisa mempelajari apa yang disampaikan olehnya. Baik, Pak. Paham ya? Misalnya, setelah pengalaman terburuk yang saya timpa pada hari itu, maka dengan demikian ke depannya saya akan mengevaluasi dan lebih bijak lagi dalam memutuskan beberapa Baik, Pak. Oke, kaidah kebahasaan mungkin dari sini ada yang belum dipahami dari tujuan ciri struktur dan kaidah kebahasaan boleh ditanyakan. Siapa sudah, Pak? Mungkin Mas Kiki ada. Pertanyaan. Ya, nah, boleh. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Kalau teks refleksi diri Ya, itu tuh sebenarnya untuk media publikasinya tuh lebih ke publik atau dia itu ditulis untuk mengevaluasi dirinya sendiri, Pak. Nah, betul kan itu ya, pertanyaan yang cukup bagus ya. bagus banget. Ya, bagus. Sekarang kita kembalikan kepada tujuan. Tadi pertanyaannya saya sederhanakan ya. Sebenarnya tes refleksi diri ini untuk publikasi Dinikmati oleh semua orang atau hanya untuk evaluasi diri kita sendiri. sebenarnya subjektif teman-teman. Subjektif. Ya. Tergantung daripada diri kalian masing-masing. Selama kalau mengevaluasi tentunya tes refleksi diri bertujuan untuk mengevaluasi diri. Nah, kalau perihal publikasi tadi dinikmati oleh orang banyak atau tidak, itu kan masalah perseorangan, masalah personal. Nah, tergantung kalau memang dirasa kalian menginginkan cerita atau pengalaman yang kalian alami selama di yang ditulis itu, kalau mau berbagi gak apa-apa dipublikasi. Subjektif, yang penting tujuannya adalah yang pertama itu dari makna pengalaman mengevaluasi diri tentunya. Bisa dipahami ya? Bisa. Berarti sama-sama bisa. Iya, boleh saja. Karena takut malu gitu, Pak. Iya, karena kan gitu kan. Kalau beberapa yang baru ya nggak usah dipublikasikan. Untuk berbagi boleh ada di siap sendiri. Siap. Oke. Sudah dipahami? Ya sudah, Pak. Sekarang saya ada yang tanya ya, berarti ya. 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 Oke. Oke. Nah. Teks refleksi diri. Secara terminologi, tes refleksi diri adalah
Teks refleksi diri merupakan teks yang berisi tentang cerita dari pengalaman seorang ataupun runtutan teks yang mendeskripsikan tentang pengalaman nyata dari seseorang. Oke. Dan sekarang di dalam teks refleksi diri memuat beberapa hal. Ada apa saja? Tujuan. Tujuan. Pertama, Tujuan. tujuan. Kemudian Ciri-ciri. ciri, Struktur. Kaidah bahasa. Wes. oke, ulang. Kita ingat ya, menurut saya. Ya, Kurang berapa menit? sudah lewat Pak. Oh ya? Ya, Oh iya, ada. sudah Pak. Jam berapa sekarang? 12.59. Baik. Saya lupakan ini. Nah, ini Istirahat Pak. Ya, istirahat Pak. ya, sebentar saya kasih. Ayo Pak. Nah, tadi kan PPT-nya sudah saya kirimkan ya. Ya. Di sana ada satu contoh tentang teks refleksi diri. Nah, karena waktunya dirasa sudah terbatas, oleh karenanya saya kasih PR. Nah, nanti contoh sedikit kok, sedikit saja kan. Nah, nanti tes refleksi dirinya ini kalian baca, kemudian kalian temukan dari keempat hal yang sudah dijelaskan tadi. Misalnya ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan tujuan. Oke, terserah kalian mau konsep dalam bentuk tabel nggak apa-apa, saya bebaskan. Yang terpenting jawabannya semua dari contoh teks refleksi diri yang saya kirim. Baik Pak. Saya pahami ya. Ya. Saya tunggu sampai minggu depan. Kapan? Bahasa Indonesia lagi minggu depan. Ya, Senin Pak. Ya, Senin depan berarti ya. Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila mana ada beberapa kekurangan atau kesalahan kata atau perilaku. Terima kasih juga kepada teman-teman yang aktif ya. Tangan. Harap teman-teman bisa lebih aktif lagi dan bukan hanya beberapa dari. Oke, sebelum itu marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran yang telah usai ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna. Berdoa sesuai percaya masing-masing dimulai. Amin. Berdoa.